Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PTI A dan B dalam mata kuliah Matematika Diskrit akan membahas materi tentang algoritma Dijkstra. Berikut adalah daftar anggota kami. Yang pertama ada Rizky Aji Tommy dengan NIM terakhir 024, lalu Irfana Liftia, NIM terakhir 045, Maria Alexandra, NIM terakhir 062, Ahmad Musa, NIM terakhir 068, dan Muhammad Iqbal, NIM terakhir 075. Masuki tentang pengertian. Teori graf merupakan bagian yang sangat berguna dari matematika diskrit untuk mengembangkan model terstruktur dalam berbagai situasi dan sering digunakan dalam kehidupan. Titik dan garis termasuk alat yang digunakan dalam teori graf. Algoritma Dijkstra adalah algoritma untuk menentukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya pada suatu graf. Penerapan algoritma Dijkstra dalam menentukan jalur terpendek bertujuan untuk membuat jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya sehingga menggunakan satu algoritma saja. Ide dasar dari algoritma Dijkstra itu sendiri adalah mencari nilai biaya yang paling dekat dengan tujuan fungsional pada graf berbobot sehingga dapat membantu memberikan pemilihan jalur. Graf yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf di mana setiap sisi memiliki nilai, sehingga panjang lintasannya dapat ditentukan dari satu titik ke titik lain yang didapat dari jumlah nilai di setiap sisi. Panjang lintasan pada lintasan terpendek dari satu titik ke titik lainnya dapat disebut sebagai jarak antara dua titik. Satu, definisi dan terminologi graf. A. Definisi graf. Graf adalah struktur diskrit yang terdiri dari titik dan keberadaan sisi. Graf adalah pasangan himpunan dalam kurung F, E, di mana V adalah himpunan tak kosong dari sebuah simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul pada graf. Jika dilihat dari arah sisi-sisinya secara umum, grafiknya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama graf tak berarah dan graf berarah. Untuk yang graf tak berarah adalah graf yang sisi-sisinya tidak memiliki alamat. Graf tidak berarah, urutan berpasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi diabaikan. Kemudian bisa dipanggil dalam kurung FJ titik kemudian bisa dipanggil dalam kurung VJ titik VK sama dengan VK titik VJ. Mereka berada di pihak yang sama. Lalu nomor 2, graf berarah. Graf berarah adalah graf yang sisi-sisinya memiliki orientasi yang jelas. Sisi yang diarahkan disebut dengan busur pada graf berarah dalam kurung VJ dan VK. Dinyatakan sebagai dua busur yaitu berbeda atau dengan kata lain dalam kurung VJ, VK tidak sama dengan dalam kurung VK dan VJ. Busur VJ dan VK, simpul VJ disebut simpul titik asal atau titik awal dan titik VK disebut dengan simpul terminal atau terminal vertex. Lalu ke yang B, jalur terpendek. Kata terpendek dalam masalah jalur memiliki arti yaitu proses meminimalkan bobot pada jalur grafik. Beberapa jenis masalah jalur terpendek antara lainnya
Yang pertama, sebuah jalur terpendek antara dua simpul. Yang kedua, jalur terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua node lainnya. Dan yang terakhir, lintasan terpendek antara dua simpul yang melewati node tertentu. Dalam memecahkan masalah grafik berat G sama dengan dalam kurung V, E, dan simpul A. Penentuan jalur terpendek A ke simpul lain di G dengan asumsi bahwa lakukan ini untuk membuat semua sisi positif. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, beralih ke algoritma Dijkstra. Untuk pengertian menurut Edgar Dijkstra, algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah jalur terpendek untuk graf berarah. Algoritma ini diterbitkan pada tahun 1959 dalam jurnal Numerics Mathematics berjudul A Note on Two Problems Relating to Graphs dan dianggap sebagai algoritma serakah. Dan yang kedua, pengertian menurut Andrew Goldberg, peneliti di Microsoft Research Silicon Valley. Ada banyak alasan mengapa peneliti terus mempelajari masalah pencarian jalur terpendek. Jalur terpendek adalah masalah optimasi yang relevan dengan berbagai aplikasi, seperti perutaian, jaringan, permainan, desain sirkuit, dan pemetaan. Deskripsi matematis dari grafik dapat dipresentasikan sebagai G sama dengan dalam kurung kurawal V, E. Artinya, suatu graf G didefinisikan oleh himpunan simpul dalam kurung simpul sama dengan V dan himpunan sisi dalam kurung E. Baik, selanjutnya yang B adalah perhitungan jarak. Misalnya, W dalam kurung E memiliki bobot sisi E dalam graf berbobot. W dalam kurung V memiliki bobot sisi V pada pohon yang terbentuk. V0 adalah titik awal yang dipilih untuk penutupan pohon Dijkstra. Jika V adalah titik awal dengan nilai terendah dan Y adalah titik akhir pada sisi V yang dipilih, maka D dalam kurung V0, Y sama dengan D dalam kurung V0, V plus W dalam kurung V. Jadi, ketika V dipilih dalam iterasi ke-1 sebagai tepi yang ditambahkan ke pohon Dijkstra, Y harus menjadi titik dengan nilai minimum. Selanjutnya, biarkan E menjadi tepi terakhir yang ditambahkan ke pohon Dijkstra yang terbentuk dan V menjadi titik awal pada sisi pohon E. Nilai P dari sisi E dilambangkan dengan P dalam kurung E, diberikan oleh P dalam kurung E sama dengan D dalam kurung V0, V plus W dalam kurung E. Selanjutnya, yang C uji kebenaran pada algoritma Dijkstra. Misalkan TC adalah pohon Dijkstra. Setelah iterasi J dari algoritma Dijkstra pada graf terhubung G untuk 0 kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan nilai mutlak P dalam kurung G min 1. Untuk setiap V elemen TJ, jalur unik dalam kurung V, V di TJ adalah jalur terpendek min atau dalam kurung V0, V di huruf G. Buktinya, berarti solusi trivial untuk T0 karena pada J sama dengan 0 pohon Dijkstra yang terbentuk hanyalah titik awal. Dengan induksi, diasumsikan bahwa untuk semua J 0 kurang dari J kurang dari nilai mutlak P dalam kurung G min 2 TJ berarti benar. Sisi E dengan titik awal P1 elemen TJ dan titik akhir P2
bukan elemen TJ menjadi sisi yang bersesuaian ditambahkan ke pohon TJ pada iterasi J plus 1 karena V2 adalah satu-satunya titik baru di TJ plus 1, maka jalur min dalam kurung V0 dan V2 di huruf I di TJ plus 1 adalah lintasan terpendek dari V0 ke V2 dengan panjang lintasan I adalah T dalam kurung E. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa jalur I adalah jalur yang unik. Artinya apa? Tidak ada lintasan yang lebih pendek dari I. Misalkan R adalah lintasan lain dalam kurung V0, V2 di huruf G. Panjang lintasan dari V ke I dalam kurung V dan panjang lintasan dari R ke I dalam kurung R ini akan menampilkan I dalam kurung R lebih besar sama dengan dari I dalam kurung I. Misalkan F adalah sisi dengan titik awal V3 elemen TJ dan titik akhir V4 bukan elemen TJ, di mana F bukan elemen TJ. Misalkan jalur K adalah jalur yang menghubungkan V4 ke V2, yang berarti jalur K adalah bagian dari jalur R. Seperti gambar di bawah ini yang bergaris merah. Karena sisi E berhubungan dengan TJ dan dipilih untuk ditambahkan ke TJ pada iterasi ke J plus 1, maka P dalam kurung P kurang dari sama dengan dalam kurung F. Perhatikan bahwa I dalam kurung R sama dengan D dalam kurung V0, V3 plus W dalam kurung F plus I dalam kurung K sama dengan P dalam kurung F plus I dalam kurung K lebih besar dari sama dengan P dalam kurung E plus I dalam kurung K lebih besar dari sama dengan P dalam kurung E sama dengan I dalam kurung I. Kemudian karena I dalam kurung R lebih besar dari I dalam kurung I, maka jalur I adalah jalur yang unik, yaitu tidak ada jalur yang lebih pendek dari jalur I. Nah, seperti gambar di bawah ini, yang dibedakan dengan warna biru, warna merah, dan warna hijau. Selanjutnya, penerapan aplikasi terhadap algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menentukan dari satu titik ke titik lain pada grafik yang terbentuk. Ada banyak hal yang dapat diterapkan dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Salah satunya adalah memilih lokasi yang paling dekat di antara beberapa lokasi. Misalkan dua lokasi A dan lokasi B ditempatkan sebagai titik yang akan dituju oleh setiap orang. Selanjutnya, M individu atau individu lain yang terletak pada suatu titik pada graf dapat memilih jalur terpendek dari dua pohon Dijkstra yang terbentuk. Bangun dua pohon Dijkstra dari titik awal A dan titik awal B. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Seperti yang kalian lihat, di sini ada 3 gambar. Oke. Nah, bobot pada graf G menyatakan jarak di antara dua titik. Lokasi terdekat untuk individu M adalah lokasi B. Karena diagram B dan M ini lebih kecil daripada diagram A dan M. Hal tersebut berlaku untuk individu lain yang ditempatkan pada titik di graf G. Seperti ini gambarnya, bisa kalian lihat lagi. Nah, selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian permasalahan menggunakan metode tabel. Yang pertama, membuat tabel dengan kolom sebagai tempat nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. Yang kedua, memilih simpul awal dan simpul tujuan. Syaratnya harus terhubung langsung. Jadi di sini tidak boleh terpotong jaraknya. Seperti yang kita lihat tadi, nah, yang ini kan terpotong, ini tidak boleh. Jadi harus langsung seperti ini. Yang ketiga, hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Nah, tadi kan ada nomor-nomornya. Seperti ini tadi. Nah, ini bisa kalian hitung jaraknya itu berapa.
Oke, jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Yang kelima, simpul yang dipilih menjadi simpul acuan untuk tahap selanjutnya, lalu diulangi dari nomor 2 sampai simpul telah diuji atau simpul tujuan telah dapat di jarak atau nilai terpendeknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk contoh permasalahannya di sini kami memberi contoh yaitu mencari nilai dan lintasan terpendek dari simpul L ke simpul E. Seperti yang digambar di sebelah kiri, ini simpul L ke simpul E. Jadi cara penyelesaiannya, ini pertama kita buat tabel dahulu, tabel warna hitam ke samping, diisi nilai-nilai atau kita sebutnya simpul. Tabel warna merah ke bawah, diisi untuk lokasi simpul yang akan dipilih. Seperti ini kanan dan ke bawah merahnya. Lalu setelah dibuat tabel seperti itu, kita dapat memulainya. Dimulai dari L, jarak L ke L itu 0, maka ditulis 0. Sedangkan L ke A jaraknya 1, maka ditulis 1 dengan penulisan rute LA. Jadi seperti ini, 1 LA. Lalu L dengan I jaraknya 5, maka dapat ditulis dengan 5 dengan rute LI. Seperti ini. Selanjutnya untuk simpul O, UE tidak bisa dijangkau langsung dengan L, maka ditulis dengan simbol infinity seperti ini. Lalu ternyata simpul A lebih kecil daripada simpul I, maka dipilihlah A sebagai simpul selanjutnya. Seperti ini. Nah, 1 dengan 5 kan yang lebih kecil 1, maka simpul selanjutnya yang akan dipilih adalah A. Nah, kita lihat simpul A hanya dapat melanjutkan rutenya ke I, U, dan O. Simpul A hanya bisa ke I, U, dan O. Sebelum melanjutkan rutenya, kita salin ulang rute yang sudah diterapkan, yaitu 0, yaitu O, dan 1 LA. Jadi ini diturunkan 0 dan 1 LA-nya. Dilihat jarak A ke 1 adalah 2, lalu ditambahkan jarak L ke A adalah 1. Jadi jumlah jaraknya 3 dengan rute LAI, maka ditulis 3 LAI. Ini A ke I 2, dan ditambah yang sebelumnya 1, jadi 3. LAI 3. Lalu jarak A ke O adalah 2, maka ditambah jarak sebelumnya LA1, maka jumlahnya 3 dengan rute 3 LAO. Ini A ke O, jaraknya 2 ditambah 1 yang sebelumnya itu, jadi LAO 3. Lalu jarak A ke U adalah 1, maka ditambah jarak sebelumnya 1 LA, maka menjadi 1 dengan rute 2 LAU. Ini A ke U, kan jaraknya 1, ditambah 1 ke LA. LAU sama dengan 2. Jarak A ke E tidak bisa dijangkau, maka ditulis simbol infinity. Ini A ke E, kan ini nggak bisa dijangkau, jadi dituliskan infinity. Setelah itu kita bandingkan mana yang lebih kecil di antara I, O, U, yaitu U dengan rute 2 LAU. Maka selanjutnya kita pilih simpul U. Kan di antara 3 ini, yang sedikit nilainya itu 2 LAU. Maka rute selanjutnya yang dipilih adalah simpul U. Kita salin untuk rute sebelumnya yaitu 0, 0, 1 LA, 3 LAI, dan 3 LAU. Ini yang saya warnai kuning.
disalin dulu. Lalu kita lihat simpul U hanya bisa ke simpul E dengan jarak 2. Maka kita tambah jarak dari simpul LAU adalah 2. Maka jaraknya menjadi 4 dengan rute LAUE. Seperti ini. Jarak U ke E, ini kan 2. Ditambah jarak dengan yang sebelumnya, AU dan LA. 1, 1 ditambah 2. LAUE. Lalu kita lihat rute yang paling kecil ada 2, yaitu 3LAI dan 3LAO. Kita pilih salah satu saja. Maka saya pilih 1 untuk simpul selanjutnya. Ini kan 3-nya double. Jadi kita pilih salah satu aja, punyanya simpul I. Kita salin dulu rute sebelumnya yaitu 0, 0, 1LA, 3LAI, 3LAO, 2LAU, 4LAUE. Seperti ini, kita salin dulu. Setelah kita tulis, ternyata simpul I hanya bisa melanjutkan ke simpul U. Dan ketika dijumlahkan akan menjadi 5 dengan rute LAIU. Maka pada tabel dituliskan tetap 2 karena 5 lebih dari 2. Ini kan tadi LAIU. LAIU, jika LAIU hasilnya 5, tapi jika LAU, langsung LAU itu jumlahnya 2. Jadi di tabel tetap dituliskan 2 LAU, bukan 5 LAIU. Lalu selanjutnya kita salin untuk rute sebelumnya, yaitu 0, 1LA, 3LAI, 3LAO, 2LAU, 4LAUE. Seperti ini. Kita tulis lagi. Simpul O hanya bisa lanjut ke simpul U dan E. Lalu ketika dicoba O ke U memiliki jarak 3 ditambah 3 maka menjadi 6. Maka tetap ditulis 2 LAU karena 6 lebih dari 2. Jadi 2 LAU ini tetap tidak bisa diubah karena apabila dicoba dengan U ke E, ini akan menambah nilai jaraknya. Selanjutnya kita lihat simpul E. Simpul E yaitu jaraknya 4 dengan rute LAOE. LAOE ini. 1 tambah 2, 1 tambah 1. Jadi sama dengan 4. Jadi bisa kita simpulkan jumlah jarak terdekat itu ada 2 rute. Rute yang pertama adalah LAOE dan LAUE. Jadi kita bisa pilih salah satu di antaranya. Jadi untuk kesimpulannya, algoritma Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke titik lainnya pada suatu graf. Dengan menggunakan metode Dijkstra ini, dapat ditentukan jalur terpendek dari sebuah jalur perjalanan dengan menentukan vertex awal dan vertex tujuan serta membandingkan nilai vertex tersebut. Untuk daftar pustakanya sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.